dan rekan saya, Khairunda Rofiah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas evaluasi layakan produk. Di sini kami punya data evaluasi layakan produk di Menteri Nakula. Kemudian profil usahanya, nama usaha Laundry Nakula, kemudian jenis usahanya adalah laundry, alamat usaha di Jalan Marga Satwa, Gang Nakula, RT 5 RW 5. Tahun berdiri 2011, pemiliknya Ibu Asfiah. Ibu Asfiah memiliki ide untuk memulai usaha laundry pertama kali muncul ketika Ibu Asfiah melihat prospek usaha laundry sangat bagus karena tempat ia tinggal berada di dekat kos-kos mahasiswa yang sangat membutuhkan tempat laundry untuk mencuci dan menyetrika, sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan usaha milik sendiri. Ibu Asfiah mengawali usahanya pada tahun 2011 dengan modal yang cukup besar, yaitu sebanyak Rp2.530.000. Banyak peralatan yang harus dibeli untuk memulai usaha laundry ini. Peralatan yang paling mahal yang harus dibeli yaitu mesin cuci. Kemudian berikut data yang diperlukan Ibu Asfiah untuk memulai bisnis laundry tersebut. Yang Ibu Asfiah butuhkan ada 2 mesin cuci seharga Rp1.500.000, kemudian ada setrika seharga Rp250.000, kemudian lemari besi seharga Rp480.000, keranjang seharga Rp50.000, timbangan seharga Rp100.000, hanger seharga Rp50.000, MMT seharga Rp20.000, botol semprotan seharga Rp10.000, sewa rumah seharga Rp12 juta, kemudian di total itu ada Rp14.530.000. Nah, dalam 1 tahun itu Ibu Asfiah menerima pendapatan sebesar Rp46.800.000. Nah, dalam 1 tahun juga beliau ada dana pengeluaran sebesar untuk deterjen sebesar Rp2.040.000, minyak sebesar Rp1.848.000, pewangi seharga Rp1.440.000, plastik ukuran 10 kg seharga Rp1.440.000, plastik ukuran 20 kg seharga Rp600.000, kemudian kresek besar Rp576.000, kresek tanggung Rp720.000, label Rp60.000, selotip Rp120.000, dan kemudian di total ada Rp8.844.000. Kemudian untuk biaya listrik itu seharga Rp1.560.000, air Rp2.160.000, dan pajak Rp12 juta. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Yang pertama menggunakan metode payback period. Investasi sebesar Rp14.530.000, kemudian depresiasi diperoleh dari harga perolehan per umur ekonomis.
Di sini kami mengambil, umur ekonomisnya selama 5 tahun, jadi Rp14.530.000 per 5 kali 12 bulan. Itu didapat Rp242.166,67. Kemudian dikalikan selama 1 tahun diperoleh 20.108,556. Nah, kemudian prosit, kita peroleh dari penerimaan selama 1 tahun dikurangi pengeluaran selama 1 tahun dikurangi pajak, kemudian ditambah depresiasi, diperoleh 25.976.180,56 rupiah. Kemudian payback period kita peroleh dari investasi awal per prosit dikalikan 1 tahun. Itu diperoleh 0,55. Nah, 0,55 ini setara dengan 6 bulan 18 hari. Jadi investasi akan kembali selama 6 bulan 18 hari. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua adalah net present value dengan menggunakan diskon faktor sebesar 4,5%. Kita lihat di dalam tabel dari tahun pertama sampai tahun kelima, profitnya kita anggap sama, yaitu Rp25.976.180,56 dengan diskon faktor sebesar 4,5%. Itu di tahun pertama PV profitnya diperoleh 24.589,05. Kemudian di tahun kedua 23.786,56. Di tahun ketiga 22.838,81. Di tahun keempat 21.782.620,87. Di tahun kelima 20.844.613,27. Jadi total profit itu adalah Rp140.034.828,6. Nah, untuk PV outlay kita tadi di awal ada 14.530.000. Sehingga diperoleh NPV dari PV proceed dikurangi PV outlay sebesar 99.504.828,57. Kemudian berdasarkan tabel ini berarti proyek menguntungkan dan layak dilanjutkan karena dengan diskon faktor sebesar 4,5% menunjukkan bahwa NPV lebih dari 0. Investasi sudah tertutup sesudah akhir tahun ke-1, sehingga waktu yang diperlukan adalah kita peroleh dari PV outlay per PV proceed di tahun pertama, yaitu Rp14.530.000 per 24.857.589,05 dikalikan selama 12 bulan atau dikalikan selama 1 tahun diperoleh 7 bulan. Jadi investasi akan kembali selama 7 bulan.
Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, udah. Yang ketiga, ada internal rate of return atau IRR dengan menggunakan diskon faktor sebesar 4,5% dan diskon faktor sebesar 15%. PV profit untuk masing-masing tahun disajikan pada tabel berikut. Tabelnya masih sama dengan yang net present tadi, ditambahkan dua kolom baru, yaitu diskon faktor sebesar 99% dan PV profit. Pada tahun pertama, diskon faktor 99% sebesar 0,502512512563. Tahun kedua 02525188876. Tahun ketiga 0126893907. Tahun keempat 0,063765783. Tahun kelima 0,0320431007. Pada tahun pertama, PV profitnya sebesar 13.053.357,07. Tahun kedua 6.559.457,912. Tahun ketiga 3.219.219,051. Tahun keempat 1.656.391,483. Dan tahun kelima sebesar 832.357,5292. PV profitnya diperoleh total PV profitnya diperoleh 25.397.801,04 dan PV outlay-nya 14.530.000. Untuk NPV-nya diperoleh 10.867.801,04. Menurut rumus, maka nilai R sama dengan 4,50% dikurang 99.904.828,57. 90 dikali 99% kurang 4,50% per 10.867.801,0,4 dikurang 99.504.828,57. Hasilnya 1,105.867 atau sama dengan 111%. Jadi usul investasi disetujui sebab IRR sama dengan 111%, yaitu lebih besar dibandingkan dengan rate of return atau cost of capital sebesar 4,5%. Dan diskon faktor berapapun tidak mempengaruhi investasi. Lalu evaluasi kelayakan proyek. Evaluasi kelayakan proyek di Laundry Nakula. Evaluasi kelayakan proyek menggunakan payback period atau PP adalah 6 bulan 18 hari. Evaluasi kelayakan proyek menggunakan net present value atau NPV investasi akan kembali selama 1 tahun 5 hari. Evaluasi kelayakan proyek menggunakan internal rate of return atau IRR. Usul investasi dapat disetujui sebab IRR sama dengan 111% lebih besar dibanding rate of return atau cost of capital sebesar 4,5%. Jadi, hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan atau masukan atau kritik, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.